dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sudah hampir 1 jam kawan-kawan menyampaikan dengan pertanyaan kepada Pak Menteri Perdagangan khususnya masalah tentang kekhawatiran banjirnya produk impor dari luar dampak daripada kebijakan Donald Trump. Saya termasuk yang mempunyai concern kepada bagaimana pasar dalam negeri kita ini kebanjiran produk dari luar negeri, Pak Menteri. Karena apa? Tadi sudah disampaikan, kita punya NTM saja atau NTB kita sudah sangat rendah. Bagaimana kalau perundingan nanti diminta lagi, apalagi yang kita punya kalau kita yang kedaulatan pasar kita yang harus kita lindungi. Sementara produk-produk yang import dari Cina itu lebih banyak menghantam industri kecil menengah kita. Contohnya tekstil. Tadi sudah disinggung oleh siapa tadi ya, yang soal di pasar Pak Mufti ya, di Tanah Abang. Banyak sekali tekstil desain batik. Yang harganya batik itu cuma 100.000. Yang menurut kalkulasi nggak mungkin kalau dibuat di sini. Dan itu bisa mematikan industri pengrajin tekstil kita yang ada di Jogja, di Solo, maupun di Pekalongan dan lain sebagainya. Nah, kayak hal-hal begini bukan hanya dagangnya saja. Kalau sampai akhirnya pengrajin-pengrajin kita sudah tidak mampu lagi membuat batik, sementara batik kita ini kan banyak filosofinya, karena budaya kita karena ada dari turun-temurun dan khas daerah kita. Kalau udah nggak bisa kita buat, nanti ditanya oleh anak cucu kita, cicit kita, ini dari mana budaya ini? Ini ada di Cina, bukan di Indonesia. Bisakah kita berpikir ke sana? Jadi bukan hanya soal perdagangan semata-mata, tapi menjaga pasar Indonesia, menjaga budaya Indonesia, menjaga NKRI kita. Coba kalau bisa Kementerian Perdagangan menampilkan berapa banyak impor tekstil kita yang dari Cina. Berapa banyak import handicraft kita. Kita dulu, 5-10 tahun lalu, mungkin 15 tahun lalu, Indonesia ekspor mebel kita nomor 1. Sebelum Vietnam. Ketika Vietnam masuk menjadi anggota ASEAN, Vietnam punya ini tinggi. Ekspor kita bahan mentah, rotan, kayu, begitu berkembang. Sementara industri dalam negeri kita tidak mampu berkembang. Akhirnya lama-lama habis. Jadi ini satu contoh bahwa kita harus ada pro kepada pasar domestik, pro kepada industri dalam negeri kita. Saya khawatir jujur saja dengan adanya kebijakan Donald Trump ini akan lebih membanjirkan kepada Indonesia, dan saya minta pemerintah jangan lengah. Kita punya pasar besar. Tolong dilihat Pak, pasar kita besar. Bahkan kalau dilihat nanti kalau Pak Menteri bisa lihat berapa importnya. Kita bisa hitung Pak, kalkulasi. Kita bisa tutup pabrik di sana. Dengan pemerintah memberikan insentif. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai nanti pemerintah mengatakan industri Indonesia tidak mampu berkompetitif. Hati-hati bahasa itu. Jangan sampai pemerintah mengambil kata-kata itu. Kalau mereka dikasih insentif, ekspor mereka ada insentif 20-30% dengan bunga yang murah, Indonesia dengan bunga yang besar, walaupun ada kur dan lain sebagainya, masih mahal kita punya ongkos produksi. Dari situ saja sudah mengatakan bahwa kita nggak kompetitif. Tapi jangan sampai kita dibilang, padahal kita mampu membuat produk yang berkualitas dan murah. Cuma karena diserang terus, lama-lama lemah. Ini saya titip sama Pak Menteri, saya ingin kepada Ibu Ketua, kalau boleh, kita undang juga Menteri Perindustrian untuk dialog. Gimana nih untuk pengamanan, bukan hanya menginginkan kepada Pak Menteri, karena ada kaitannya Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi atau apa, kita diskusi dialog. Bagaimana memecahkan persoalan ini. Ini mesti ada, suara ini mesti terdengar oleh Amerika, ini suara rakyat Indonesia, bukan pemerintah semata-mata. Pengangguran kita banyak. Supaya mereka juga melihat, Amerika mengatakan demikian, memakai dengan dia punya kekuatan karena pasarnya. Karena pasarnya mereka. Kita juga punya pasar yang besar. Kita harus pakai, cuma bagaimana caranya? Nah ini yang saya minta tolong diperhatikan. Dan mungkin ini juga banyak hal, bukan perdagangan itu ada geopolitik yang mempengaruhi, mungkin seperti kita
seperti kayak sekarang. Makanya mereka bisa aja tekan-tekan. Misalnya nih contoh, kereta cepat Jakarta-Bandung Jepang lebih murah. Ketika Cina udah pegang, harganya lebih mahal jatuhnya. Kita diam-diam aja nggak pernah. Artinya apa? Kita lemah. Misalnya tuh satu contoh. Jadi Indonesia gampang suruh ditekan begini supaya negosiasi seperti ini. Itu satu contoh. Jadi saya minta tolong pada Pak Menteri, kalau boleh, coba kita buka aja. Terus langkah apa kebijakan yang harus diambil bersama-sama, pemerintah mengundang kita untuk memberikan insentif apa kepada calon pengusaha kita. Jangan sampai, ya kita tahu kan semua, Sritex saja tutup. Kalau Sritex tutup, besok industri yang di bawahnya dia pasti akan tutup. Cuma nggak kelihatan nih di berita. Tapi kalau kita datang ke Pekalongan, itu sudah mulai ada yang tutup-tutup tuh. Itu yang kita nggak pernah keluar beritanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini tidak hanya sekedar isu teknis perdagangan, tetapi juga menjadi